Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa itu Ferrin, sudah ada di studio Berita 1 Dr. Gigi Devia Linda. Halo dok, apa kabar? Di veneer ya, kita ngomongin tentang veneer nih dok. Ini kalau kita lihat memutihkan gigi sebenarnya tekniknya udah banyak ya. Ada tentang bleaching, ada juga pakai sistem sinar ultraviolet. Nah kali ini muncul veneer nih. Ini apa sih, gimana sih sebenarnya teknik ini dok? Veneer itu berbeda ya dengan bleaching, tapi dia sama, tujuannya adalah supaya gigi warnanya lebih bagus, lebih putih pasti, dan kontur giginya bisa dibikin lebih bagus, dan giginya juga bisa dibentuk serata mungkin, sebagus mungkin. Beda dengan bleaching. Kalau bleaching kan cuma warnanya yang berubah, tapi kontur gigi tidak berubah. Nah, kalau veneer ini sistemnya adalah satu bahan yang kita gunakan untuk melapisi gigi bagian depan, lapisan terluar daripada gigi. Jadi itu bisa dikatakan juga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengganti ortodontik atau kawat gigi seperti itu? Oh bukan. Oh ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda. Kalau orto itu untuk kasus-kasus yang memang ekstrim, giginya terlalu maju, terus juga crowdingnya terlalu parah, itu kita nggak bisa lakukan veneering. Itu ada khusus ortodonti sendiri yang akan mengerjakan spesialisnya untuk kasus-kasus yang terlalu ekstrim. Tapi kalau untuk crowding yang sedikit, minimal atau spacing gitu antar gigi pasien, itu bisa kita lakukan dengan veneering. Berarti ini veneer ini manfaatnya tidak hanya untuk memutihkan gigi, tapi juga bisa untuk menutup celah-celah gigi seperti itu ya dok ya. Nah kalau sebenarnya ada teknik, kalau kita berbicara mengenai teknik veneer ini cocok nggak sih untuk semua kondisi gigi atau seperti apa? Yang paling sering cocok untuk dilakukan veneer adalah biasanya giginya yang berwarna lebih gelap. Kayak waktu dulu kan sering kena antibiotik ya, perubahan warna gigi. Terus kemudian gigi yang ada space-nya, gigi yang tidak rata, kemudian bentuk yang ada kan gigi orang yang bentuknya gede-gede, atau ada bentuknya yang terlalu kecil gitu. Nanti kita bisa rubah dengan melakukan veneer ini. Ini keistimewaan dari veneer kalau menurut saya. Oh jadi yang gede bisa dikecilin, yang kecil bisa digedein, seperti itu. Wow, oke. Nah ini kalau ada nggak sih syarat-syarat atau ketentuan sebelum melakukan veneer ini? Untuk spesifik apa yang harus dilakukan sih tidak, cuman saya berharap semua pasien yang dilakukan veneer ini mempunyai oral hygiene yang bagus, jadi dia bisa merawat kesehatan gigi dia sendiri, karena ini sangat penting untuk kedepannya, kelanjutan veneer yang kedepannya. Saya maunya veneer ini bertahan selama pasien itu pakai veneer, selama-lamanya ini bertahan. Itu harapan saya. Itu harapan dari dokter ya? Nah dok, tadi kan kalau kita lihat kondisi gigi, mungkin kalau yang besar bisa dikecilin atau yang kecil bisa digedein, tapi kalau bagaimana dengan gigi yang bertumpuk atau ya seperti itu, bagaimana bisa tidak menggunakan ini, atau mereka harus pakai gigi kawat dulu dirapihin baru bisa pakai veneer? Itu akan lebih bagus, tergantung juga crowdingnya seperti apa. Kalau yang parah kita harus lakukan kawat gigi dulu pasti, tapi kalau yang misalnya miringnya cuma minimal sedikit, dan kita itu dokter bisa melihat ini nggak perlu di orto atau di kawat, kalau ini bisa di veneer, nanti dokter yang bisa menentukan untuk derajat crowding. Tapi yang pasti untuk crowding yang terlalu berat itu kita tidak berani melakukan tindakan ini veneer ini. Ya, harus di orto dulu. Biasanya untuk melakukan veneer ini ada seluruh gigi kah atau hanya beberapa gigi tertentu? Veneer ini sebaiknya, karena kita kan akan merubah warna gigi dan merubah bentuk gigi, sehingga susunannya itu, makanya pasien sering datang ke saya, dok, kenapa ya dokter bikin gigi vega dia jadi lebih tirus. Nah itu kan ada sesuatu yang saya lakukan sehingga dari gigi aslinya saya bentuk sehingga dia bisa menjadi berubah. Jadi ada pembuangan jaringan email yang pasti yang saya lakukan di situ. Nah itu, untuk itu saya perlu ini khusus gitu untuk veneernya gitu, tindakan veneer. Itu kan kalau tadi dokter bilang terkait dengan email gigi ini mengurangi email gigi, atau sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih dok dari veneer ini? Selama email gigi itu memang untuk veneer, email gigi paling depan itu kita buang itu 0,5 mili. Tergantung juga, kalau giginya terlalu menonjol mungkin pembuangannya lebih banyak sedikit, supaya nanti kita bisa bikin rata ini gigi gitu kan. Karena kalau dia terlalu menonjol dengan gigi yang terlalu dalam, pasti kita kan yang ini kan kita tebalkan, yang ini akan kita tipiskan bikinnya gitu kan. Jadi dia nanti akan timbul satu kesimetrisan jadi rata. Itu ngilu nggak sih dok untuk pada saat email? Iya.
Kalau untuk ngilu itu gigi orang sensitivitasnya berbeda-beda. Jadi ada orang yang ditiup angin tanpa dia apa-apain aja giginya dia udah ngilu duluan. Nah itu juga ada, jadi berbeda. Untuk ada yang pasien yang di grinding pun emailnya dia tidak bermasalah gitu, tidak ngilu. Jadi itu tergantung sensitivitas masing-masing. Tapi pada saat di veneer itu apakah terjadi seperti ngilu atau kayak kita pakai bleaching kan habis setelah itu terjadi ngilu seperti itu dok? Ini tergantung pasien, itu yang saya bilang sensitivitasnya berbeda-beda. Jadi ada orang pasien yang ngilu, ada pasien yang nggak ngilu. Tapi untuk sebelumnya biasanya kita akan ada antisipasi dengan topical anestesi. Biasanya kita lakukan bius lokal di daerah gusinya supaya dia tidak ngilu. Itu untuk pasien yang sensitif. Tapi kalau pasien sensitif nggak apa-apa karena email yang kita buang itu minimal. Tergantung kasus juga. Kalau kita pembuangannya minimal, kita akan lakukan seminimal mungkin pembuangan emailnya. Jadi tergantung kasus, nggak sama semua orang. Baik dok, kita akan lanjutkan perbincangan ini dan ternyata ada 2 jenis veneer ini apa saja. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, berikut kita tampilkan sebuah informasi terkait jenis dari veneer. Ya, ini berdasarkan bahan material, veneer dapat dibedakan menjadi 2, yaitu veneer porcelain dan juga veneer komposit. Nah ini dok, ini kan ada 2 model ya, ada 2 yang berbeda antara veneer porcelain dan juga veneer komposit. Ini apa yang membedakan antara kedua ini? Sistem pemakaian dan bahan yang digunakan. Jadi sistemnya kalau yang komposit itu adalah dengan menggunakan bahan tambal, itu yang disebut dengan direct. Jadi langsung dilakukan ke pasien pada saat itu. Jadi langsung di giginya langsung di giginya dibentuk. Nah itu yang saya lakukan untuk veneer sementara pasien. Saya selalu pakai itu untuk sementara pasien. Yang kedua adalah yang porcelain tadi, yaitu yang setelah di grinding giginya kita cetak, kita kirim ke lab. Jadi berbeda, bahannya juga berbeda, konturnya juga berbeda. Ini kalau kita lihat mana yang lebih banyak difavoritin dok? Pasti yang porcelain. Porcelain? Iya, pasti yang porcelain. Ini kita lihat sebenarnya keunggulan dari veneer porcelain ini apa aja sih kalau yang menjadi dia favoritnya sehingga orang banyak menggunakan veneer porcelain. Nah ini veneer porcelain, ya ini kita lihat memang ada lebih kuat dan tahan lama ya kalau veneer porcelain, dan juga secara estetika memang lebih baik veneer porcelain dok? Iya, dia warnanya lebih natural, terus glowingnya lebih keluar, konturnya lebih bagus, lebih sempurna kalau porcelain dibandingkan dengan komposit. Nah ini juga tadi dokter bilang tidak mudah berubah warna ya kalau porcelain ini. Porcelain seperti itu. Nah kita lanjutkan dengan dibandingkan dengan veneer komposit. Nah ini keunggulannya adalah permukaan email gigi yang diasah lebih sedikit dok. Tadi kan kalau porcelain itu 0,5 mili ya. Kalau ini berapa? Kalau untuk itu sebenarnya tergantung kasus ya, nggak semuanya, belum tentu juga yang porcelain ini lebih banyak kita ambil dibandingkan yang komposit untuk pengambilannya. Tergantung kasus pasien sebenarnya, karena kalau kita bikin veneer itu kan kita mau bikin rata pasien, jadi bikin bagus, jadi bukan berapa tebalnya akan kita ambil, bukan itu pertimbangan kita, itu nanti hasil akhirnya lebih kepada cocok atau tidak dia dengan pasien ini, seperti itu ya dok ya. Nah ini kalau lihat tadi keunggulan, ini sekarang kita ke kekurangannya ya. Tadi salah satu keunggulan dari komposit ini juga ini ya, veneer komposit lebih cepat dibandingkan dengan pemasangannya lebih cepat dibandingkan dengan veneer porcelain. Nah kalau kekurangannya nih dari komposit ini secara estetika tidak sebaik dengan veneer porcelain ya, mungkin kenapa? Karena lebih mudah berubah warna atau seperti apa nih kak? Tidak karena sekuat. Memang bahannya itu sendiri tidak bisa menghasilkan glowing yang sebagus daripada porcelain, karena dia cuman dibentuk di mulut pasien dan dipoles cuman dengan alat sederhana. Kalau yang lab ini, porcelain ini, kita menggunakan tekanan panas yang cukup tinggi untuk membuat dia jadi lebih kuat. Terus yang kedua, warnanya timbulnya ada glazingnya itu jauh lebih bagus. Berbeda, mengkilatnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang komposit. Dan ini kan berarti apakah semua gigi dok melakukan ditutupi oleh veneer ini, atau hanya beberapa mungkin gigi 1-2-nya saja, atau gigi yang seperti apanya dok? Jadi veneer ini kita lakukan adalah cuman pada gigi yang waktu pasien smile itu yang terlihat saja, yang tidak terlihat kita nggak perlu lakukan veneer. Itu menurut saya. Itu berapa lama sih dok prosesnya untuk melakukan ini?
Kalau saya biasanya untuk rahang atas dan rahang bawah itu rata-rata kan 16 gigi atau 20 gigi sampai senyumnya yang kelihatan sama pasien. Itu saya butuh waktu 1,5 jam sampai veneer sementaranya selesai. Jadi untuk proses veneer grinding sampai ke pembuatan sementaranya saya butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam, tapi itu untuk veneer sementara. Iya. Nah, untuk dia mendapatkan veneer porselennya? Porselen aslinya nanti seminggu lagi mereka balik. Nah di situ baru kita pasang yang aslinya. Dan itu saya butuh waktu 1 jam lebih karena itu detailnya. Kemudian pembentukannya harus perfect kalau saya bilang. Jadi di situ jauh lebih lama waktunya dibandingkan dengan waktu grinding dan waktu sementaranya. Pada saat awalnya ya seperti itu. Nah dok, ini bertahan berapa lama sih sebenarnya untuk veneer ini? Nah itu yang sering ditanyakannya berapa tahun. Tapi kalau dalam penelitian sih sampai 15 sampai 10 tahunan bisa. Tapi 15 sampai 10 tahun. Ya, tapi berbeda. Dan ada juga yang menanyakan itu garansi nggak dok itu? Karena saya mungkin di retouch lagi nggak sih dok, kalau misalnya tiba-tiba ada retak atau ya kita kan kadang makan juga dengan lahap hingga akhirnya nggak tahu ini veneer udah retak. Itu yang saya bilang pemakaian kita jadi berbeda dengan kalau misalnya kita operasi hidung itu diem aja di dalam nggak diapa-apain. Kalau kita gigi kan dia makan, kita nggak bisa ngontrol makan yang keras. Nah syarat dari veneer kan nggak boleh makanan yang keras gitu. Berarti nggak boleh makan daging dong dok? Boleh, yang keras itu dalam arti kayak kacang di gigi di depan, di daerah veneernya yang keras kayak tulang ayam kan ada yang suka kretek-kretek gitu kan, itu nggak bisa. Jadi harus dia boleh tapi di gigi yang tidak di veneer. Kan tidak semua gigi yang di veneer. Jadi bagian gigi yang tidak di veneer dia bisa lakukan pengunyahan yang keras di bagian yang tidak di veneer. Oh, berarti kalau kita lihat bisa 10 sampai dengan 15 tahun itu dengan syarat atau ketentuan perawatan yang tertentu ya seperti itu. Oke, nah ini kalau kita lihat perawatan-perawatan apa sih yang dilakukannya, kita akan menjawabnya saja berikut. Dokter, pemirsa tetaplah di Jurnal Siang. Ya, Anda kembali bersama kami. Dokter, ini kalau kita lihat memang sekarang lagi heboh gigi kelinci. Oh iya. Kan? Ini tren gigi kelinci sekarang. Ini memang menggunakan veneer juga dengan gigi kelinci ini? Iya, dengan veneer. Awalnya dikira itu mungkin sedikit apa ya, kalau kita lihat dikikir kali ya dok, ya ternyata tidak ya? Tidak, jadi giginya awalnya biasa, terus kita lebih panjangin aja veneernya dibandingkan dengan gigi yang sebelahnya gitu, dan lebih besar dan lebih panjang seperti hampir lah dibilang orang gigi rabbit gitu. Gigi rabbit. Nah, ini pemasangan untuk gigi rabbit ini atau gigi kelinci ini apakah ada penyusunan terlebih dahulu melihat struktur mukanya seperti apa atau seperti apa sebenarnya dok? Kita cocokin dulu dengan muka pasien. Nah itu yang saya lama lakukan adalah pada waktu sebelum jadi aslinya saya akan adjust dulu di muka pasien dengan veneer sementara. Jadi itu tujuannya adalah untuk mencapai kecocokan di muka pasien. Saya desainnya pas waktu pemasangan veneer sementaranya. Oke, mungkin kalau ada juga yang maksa, dok saya bikin giginya kayak gini dok, gigi kelinci kayak gitu. Itu mungkin dokter akhir mengasih dulu sementara itu ya? Iya, akan saya kasih sementara, dia akan nikmatin, dia akan dengar komen dari orang yang melihat, lu nggak cocok, lo ini gitu kan. Jadi dan akhirnya bisa dibawa, tapi itu bisa kembali lagi seperti awal? Bisa, itu pun walaupun udah permanen gigi veneering, nanti suatu saat dia pengen balik ke gigi yang susunannya normal bisa, itu tinggal kita grinding. Oh gitu, dan itu apakah ada efek samping setelah melepas dari veneer itu? Kalau veneer, saran saya setelah veneer orang sudah bertekad untuk melakukan veneer, sebaiknya pakai veneer selama-lamanya karena lapisan emal ada yang kita buang. Jadi untuk menutupi lapisan emal itu sebenarnya. Nah ini kalau kita berarti kan itu akan melakukan 10 sampai 15 tahun ya kalau awetnya kalau dengan perawatan yang benar. Nah, perawatan yang benar itu seperti apa, Dok? Perawatan yang benar itu mungkin cuma cara sikat gigi yang benar. Terus kemudian itu ada orang kan yang makan makanan berwarna atau makan apa dia tidak kumur-kumur. Minum kopi, iya minum kopi, ngerokok gitu. Boleh mereka melakukan itu, tapi mereka harus kumur-kumur langsung setelah melakukan ngerokok kayak apa minum yang berwarna gitu ya, seperti kopi, teh itu kan memberi perubahan warna. Jadi mengurangi glowingnya. Dia tidak akan berubah warna menurut saya, tapi akan berkurang lah, seperti aja kamar mandi kalau nggak dibersihin setiap hari, dan dia nggak harus kontrol 3 bulan sekali. Oh 3 bulan sekali ketat. Kalau untuk pasien saya wajib saya kontrol 3 bulan sekali ya, harus ke dokter nih untuk mengeceknya. Karena saya pemulihan lagi supaya bening atau supaya bukan, saya melihat dia cara sikat giginya udah benar belum, karena kalau ada peradangan di gusi nanti rembesan darah kan, jadi mudah berdarah gusinya, nanti rembesan darah akan masuk ke veneer, nanti akan merubah warna veneer. Lama-lama kan jadi veneernya jadi berubah warna menghitam. Itu yang selalu saya jaga.
Karena selama saya melihat pasien sudah benar melakukan tindakan penyekan giginya, itu saya anggap oke gitu. Berarti kalau kita lihat nih ya, perawatan untuk veneer ini adalah sikat gigi yang baik, terus menjaga makanan juga seperti itu, Dok. Hanya dua itu, rajin kontrol 3 bulan sekali. Tidak boleh makanan yang keras pasti. Tidak boleh makan yang keras. Kayak kuaci dan kacang-kacangan mungkin dilarang kali ya, Dok ya. Oke. Baik. Dok, nah ini kan karena 3 bulan sekali, mungkin orang banyak yang tanya, dan mereka tertarik untuk melakukan veneer. Berapa sih, Dok, sebenarnya untuk melakukan ini? Ini kisarannya, Dok. Kisarannya aja. Ini sebenarnya tergantung per kasus. Tidak semua orang itu harganya sama, karena ada kasusnya yang sulit, ada kasusnya yang gampang. Karena penyusunan desainnya itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan. Jadi saya bukan cuma merubah gigi menjadi lebih putih dengan bentuk, tapi harus kecocokan dengan yang punyanya. Dia cocok tidak dengan mereka, dia pakai itu gitu sih yang saya buatkan gitu. Nah, untuk harganya itu menentukan gitu. Tapi kisarannya sih sekitar 6 sampai 10 juta per gigi. Jadi range-nya ya 6 sampai 10 juta per gigi. Kalau kita hitung-hitung 10 gigi tadi ya, dokter bilang paling tidak 6 sampai 20 gigi, 16 sampai 20 gigi. Oke, bagi Anda yang mau siap-siap untuk 200 juta untuk senyum yang indah. Baik, terima kasih Dokter Devi untuk hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang. Pemirsa, Jurnal Siang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.